Hola, siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan mengenai artikel opini nih sobat? Perkenalan diri dulu kali ya, karena jika tak kenal maka tak sayang. Saya Zahra Eka Wardani dengan NIM G1910889 ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian artikel opini dan karakteristik artikel untuk dikonsumsi di media. Penjelasan pertama yaitu pengertian artikel opini. Artikel opini merupakan sebuah karya jurnalistik dengan jenis tulisan lepas yang berisi pendapat, pandangan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer yang diuraikan dalam bentuk artikel, di mana dalam pembuatannya lebih mengedepankan pada pendapat yang didukung dengan data dan fakta. Mengapa bisa dibilang tulisan lepas? Karena siapapun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Artikel yang ditulis tersebut tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu. Ditulisnya pun boleh kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Namun, perlu menyesuaikan dengan isu atau pemberitaan fenomenal sebagai topik opini agar dapat diangkat dalam media massa. Artikel opini juga tidak seperti karya ilmiah murni. Namun, dalam pembuatannya, artikel opini tetap harus didasari oleh beberapa data dan fakta yang mengacu pada referensi terpercaya. Artikel opini juga bersifat subjektif, yang artinya artikel itu dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi, namun dalam mengambil kesimpulan tetap menggunakan data dan fakta. Artikel opini datang dari masalah aktual, yang artinya permasalahan ini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, kita udah ada di pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik artikel opini untuk dikonsumsi di media. Yang pertama, ditulis dengan atas nama atau byline story, yaitu artikel kan karya individual. Sebagai karya individual, artikel harus mencantumkan dengan jelas nama penulisnya. Untuk kategori artikel opini, nama penulis biasanya dicantumkan di atas atau di bawah judul, dan itu harus dengan nama lengkap ya, bukan nama samaran. Yang kedua, mengandung gagasan aktual atau kontroversial. Hendaknya mengandung gagasan aktual, kontroversial, atau dua-duanya juga bisa. Aktual ini yaitu argumentasinya harus kuat, artinya harus didukung data aktual karena artikel opini ini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Gagasan aktual ini berarti gagasan yang sifatnya baru, belum banyak ditulis, diketahui atau dibicarakan banyak orang. Jika artikel opini itu membahas sesuatu yang biasa-biasa aja, pasti nggak laku dijual, otomatis nggak bakal dilirik serta diperhatikan oleh pembaca. Hanya gagasan yang baru, yang segar topiknya diperbincangkan oleh masyarakat, akan diasumsikan memberikan alternatif serta nilai manfaat tinggi bagi masyarakat yang bakal diperhatikan, dibicarakan, bahkan dijadikan rujukan. 3. Menyangkut kepentingan sebagian besar khalayak pembaca. Seorang penulis artikel opini tidak boleh asik sendiri. Artikel yang ditulisnya harus memberikan lebih banyak manfaat bagi kepentingan mayoritas masyarakat, sesuai dengan pangsa pasar media massa. Contoh artikel opini yang sekarang-sekarang kita alami nih, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Yang kita ketahui itu minyak goreng sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, artikel seperti itu pasti sangat dibutuhkan dan akan dijadikan sumber rujukan siapapun. Keempat, ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Artikel adalah karya non-fiksi ya teman-teman. Perlu diingat, yang bertumpu pada dunia kognisi. Suatu artikel lahir dari proses kreatif intelektual seseorang. Sebagai karya intelektual seseorang, artikel ini apapun yang ditulis haruslah didukung oleh seperangkat bacaan, pengetahuan, dan teori yang relevan. Bacaan, pengetahuan, dan teori ini
Bisa didapatkan dari surat kabar, majalah, jurnal, hasil penelitian, disertasi, buku, atau internet. Artikel tanpa referensi itu sama seperti sayur tanpa garam, hambar. Visi yang digunakan untuk itu adalah sudut pandang sebagai intelektual atau orang terpelajar dengan merujuk pada kekuatan logika akal sehat. Artikel yang ditulis secara referensial dengan visi intelektual karena itu memiliki ciri antara lain yaitu logis, sistematis, analitis, akademis, dan etis. Yang kelima, disajikan dalam bahasa jurnalistik. Artikel itu harus tunduk kepada bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang lazim ditemui dan digunakan dalam pers. Ciri utama bahasa jurnalistik nih yang kita udah tahu, sederhana, jelas, lugas, singkat, menarik, ringan, gampang dicerna, gampang diingat, mudah dimengerti, dan pasti bakal gampang dipahami arti, maksud, serta arahannya. Keenam, singkat dan tuntas. Singkat itu tidak bertele-tele, tidak muter-muter, tidak membuang-buang waktu. Dan tuntas itu artinya tidak tersambung ke edisi berikutnya, jadi dituntaskan di artikel opini tersebut. Yang ketujuh nih teman-teman terakhir yaitu orisinalitas. Artikel yang kita tulis itu harus asli, merupakan karya kita, bukan hasil menjiplak atau membajak. Plagiat itu termasuk dosa sangat besar yang tidak terampuni dalam dunia intelektualisme dan jurnalistik. Untuk menghindari plagiat, seorang penulis harus menguasai sekaligus mengamalkan etika penulisan dan pengutipan. Segala sesuatu itu pasti ada ilmunya. Begitu juga dalam menulis dan mengutip pendapat atau karya orang lain ya. Artikel yang kita tulis dan kita kirimkan ke surat kabar atau majalah atau ke media massa itu harus yang asli, bukan fotokopi atau salinannya, karena itu tidak etis. Sekarang pengiriman artikel lebih mudah melalui email. Ya, sudah di akhir penjelasan nih. Terima kasih ya sudah mendengarkan sampai akhir. Maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian atau ilmu, karena kesempurnaan itu merupakan lagu Rizky Febian. Dadah, see you.